Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang sangat saya banggakan, marilah kita bersyukur ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat longgar, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita dapat bersemuka di pagi hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang seringkali kita kenal dengan MPLS untuk tahun pelajaran 2021-2022 di SMA Negeri 1 Blitar. Anak-anak yang berbahagia, saat ini Anda sudah berpindah status. Yang tadinya status Anda sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah ataupun yang lainnya, tapi saat sekarang Anda sudah berstatus sekolah menengah atas atau SMA. Untuk itu, patutlah kiranya saya menyampaikan selamat datang kepada Anda, siswa baru SMA Negeri 1 Blitar tahun ajaran 2021-2022. Selamat bergabung, selamat berjumpa dengan kami, warga besar SMA Negeri 1 Blitar. Semoga anak-anak senang, kerasan dalam belajar di sini. Anak-anak yang berbahagia, tentunya jumpa pertama ini patutlah kiranya kita saling mengenalkan diri. Untuk itu izinkanlah saya mengenalkan diri. Nama saya yang cukup singkat yaitu Budiono, yang biasa dipanggil Pak Budi begitu. Kemudian alamat rumah ada di Jalan Aru nomor 23, Karangtengah, Kota Blitar. Saya kira di antara kalian, siswa baru ini, ada yang mungkin berdekatan dengan rumah saya, bersebelahan jalan ataupun yang lainnya. Untuk itu setelah kita perkenalan ini, ya tentunya saya berharap kita bisa saling sapa. Selanjutnya anak-anak, tugas saya di SMA Negeri 1 Blitar ini adalah mengajar mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, yang tentunya nanti untuk kelas 10 sebagian akan bisa bertemu dengan saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, termasuk juga anak-anakku yang kelas 12. Kalau kita lihat jadwalnya kemarin seperti itu. Anak-anak, pada kesempatan ini di MPLS tahun 2021-2022 ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan visi misi sekolah, dan yang kedua tujuan serta keberhasilan sekolah. Nah, tentunya anak-anak sudah seringkali mengetahui, seringkali melihat kata visi, kata misi yang dipasang di instansi-instansi, di sekolah-sekolah, maupun di perusahaan-perusahaan, yang seringkali kita dapati kata-kata seperti itu, sehingga membuat kita kata visi, kata misi itu tidak asing. Namun perlu kiranya kita bahas lebih dalam lagi, bukan sekedar kita
mengenali kata visi dan misi, tetapi apa toh sebenarnya visi dan misi itu. Nah, ini saya kutipkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk pengertian visi itu secara lengkap dituliskan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Itu pengertian visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi secara singkat bisa dikatakan bahwa visi itu adalah impian dan cita-cita ke depan. Nah, selanjutnya pengertian dari misi. Ini perlu kita kenal juga. Ada 2 kutipan yang saya peroleh dalam pengertian misi. Yang pertama adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Sedangkan pengertian yang kedua, prioritas, metode, atau nilai-nilai kerja yang menjadi landasan untuk memberi petunjuk garis besar dalam mewujudkan sebuah visi. Jadi sebenarnya antara visi dan misi ini harus berangkai. Kadang-kadang juga membuat kita bingung antara visi dan misi itu pengertiannya seperti apa kan begitu. Nah, setelah kita kutipkan dari beberapa pendapat ini tadi, saya berharap anak-anak paham tentang visi dan misi. Yang jelas, visi itu adalah sebuah cita-cita, misi itu alat atau usaha atau metode yang digunakan untuk meraih cita-cita. Nah, secara lebih detailnya, perbedaan misi dapat kalian saksikan atau kalian lihat di slide itu, bahwa visi dibuat untuk masa depan yang bersifat secara umum. Sedangkan misi dibuat untuk masa kini atau saat ini dan bersifat lebih detail atau lebih khusus. Ini perbedaan antara visi dan misi. Mudah-mudahan kalian akan lebih paham dengan apa yang sudah saya tuliskan di slide ini. Selanjutnya anak-anak, setelah kita mengerti secara sekilas pengertian dari visi dan pengertian misi, serta perbedaan visi misi secara lebih khusus begitu, mari kita tengok, mari kita lihat visi misi untuk sekolah kita. Nah, ini visi misi untuk sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Blitar, sangat singkat. Terdiri atas 3 kata. Visinya adalah cakap, literat, dan berkarakter. Jadi, visi SMA Negeri 1 Blitar, cakap, literat, dan berkarakter. Nah, cakap mengandung maksud bahwa cita-cita untuk SMA Negeri 1 Blitar ini kepada sivitas akademika khususnya yang masih belajar di sekolah atau umumnya nanti yang sudah menjadi alumnus, itu diharapkan menjadi orang yang benar-benar cakap, orang-orang yang benar-benar pandai, pintar, baik dari sisi akademis maupun yang lainnya, utamanya nanti kalau sudah menjadi alumnus, cakap dalam hal memimpin. Ini harapannya, ini cita-citanya. Sehingga itu nanti kita diharapkan untuk mampu mewujudkan visi tentang cakap dari sivitasnya SMA 1 maupun alumninya. Nah, literat, cakap saja
masih kurang. Karena setiap waktu, setiap saat itu ada perubahan dalam hal pengetahuan, perubahan dalam hal ilmu, dan lain sebagainya, yang tentunya itu akan dapat diraih dengan cara kita banyak membaca. Maka seringkali kita juga mendapatkan falsafah buku adalah jendela ilmu. Itu harapannya kita banyak membaca. Karena dengan banyak membaca, kita akan bisa menambah hal-hal yang baru, bisa mencapai sesuatu yang tadinya tidak mengerti atau ketinggalan menjadi lebih tahu lewat membaca atau literat. Nah, ini perlu dikenali pada anak-anak bahwa literat yang dimaksudkan bukan sekedar literat dari baca buku, karena literat itu sebenarnya tidak hanya di buku tapi juga ada di alam. Jadi kita membaca tentang alam yang ditunjang juga dengan buku-buku yang ada. Cakap, literat, dan berkarakter. Cita-cita dari SMA 1 Blitar kepada alumninya, kepada sivitas akademinya, selain cakap dan literat, masih tetap memiliki karakter yang unggul, memiliki sikap yang unggul. Kita tahu bahwa di akhir-akhir ini sikap itu mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Karakter kita mulai agak luntur dengan perkembangan teknologi. Maka dari itu SMA 1 berharap kepada seluruh sivitasnya ini nanti, walaupun dia sudah cakap, dia sudah mau berliterat, tapi karakter tetap dipertahankan. Karakter sebagai alumni dari SMA 1 Blitar, karakter sebagai orang Blitar, karakter sebagai orang Jawa, karakter sebagai orang Indonesia pada umumnya, itu nanti kemanapun masih tetap dibawa. Yang kita kenal bahwa karakter kita dulu adalah orang yang sopan, orang yang santun. Nah, itu masih harus tetap melekat pada diri kita, utamanya para sivitas dari SMA Negeri 1 Blitar. Ini visi yang diharapkan. Jadi silahkan anak-anak nanti pada saat Anda setelah berinteraksi dengan teman-teman di dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Blitar, visi yang dimiliki oleh sekolah ini dicamkan betul-betul dalam sanubari kita yang paling dalam, kemudian dipraktikkan seperti apa yang diharapkan oleh sekolah, dan nanti setelah kita lulus, kemudian kita melanjutkan pemerintahan ataupun yang lainnya, kita sudah bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan yang nyata tentang visi ini. Itu visi. Selanjutnya, misi dari SMA Negeri 1 Blitar itu ada banyak hal. Ini ada tertulis sekitar 6 poin misi sebagai alat untuk mencapai visi dari sekolah. Apa misi SMA Negeri 1 Blitar? Yang pertama adalah mengembangkan karakter spiritual sosial dan karakter kinerja. Karakter spiritual sosial sebagai makhluk yang bertuhan, tentunya secara spiritual kita masih harus melakukan perintah-perintah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan sebagai human relation, makhluk sosial, kita berinteraksi sesama kita, baik berinteraksi di sekolah maupun berinteraksi di masyarakat secara umum. Dan tentunya
di dalam kita berinteraksi, berspiritual, karakternya masih tetap kita jaga, sikapnya masih tetap kita pertahankan seperti pada apa yang dituliskan di dalam visi tadi. Ini yang dimaksudkan spiritual sosial. Kemudian karakter kinerja. Nah, tentunya pada saat nanti kita bekerja atau pada saat kita di sekolah ya, kinerja kita dilandasi dengan karakter yang benar. Kalau sudah dilandasi dengan karakter yang benar, insya Allah apa yang kita kerjakan itu akan bisa mencapai suatu hasil yang optimal, yang benar sesuai dengan harapan diri kita dan masyarakat pada umumnya. Ini misi yang pertama. Karena misi untuk mencapai visi yang ada. Sedangkan misi yang kedua yaitu mengoptimalkan pengembangan diri siswa melalui kegiatan yang bermakna pembelajaran, partisipatif dan konsisten, serta peduli lingkungan dalam konteks kecakapan hidup abad 21. Ada beberapa frase yang perlu kita cermati dari misi yang kedua. Mengembangkan diri melalui kegiatan yang bermakna pembelajaran. Di sekolah kita ini ada sekitar 27 kegiatan ekstra. Itu sebagai ajang untuk pengembangan diri anak-anak di sekolah ini. Apa yang menjadi keinginan Anda? Apa yang menjadi kesukaan di dalam pengembangan diri? Silahkan itu nanti Anda bergabung. Tetapi dalam penggabungan ini tetap kita konsisten. Konsisten dalam arti tugas yang pertama adalah belajar secara belajar itu yang di kelas atau mungkin belajar akademis, baru di situ nanti kita tambahi dengan yang non akademis, yaitu sebagai pengembangan diri. Nah, semuanya itu diharapkan dapat kita gunakan sebagai bekal untuk memperoleh kecakapan hidup di abad 21 yang sekarang sedang akan ditapaki oleh anak-anak kami ini. Karena abad 21 tantangan itu lebih hebat, lebih besar. Bukan hanya bertumpu pada pengetahuan saja, tapi keterampilan, skill itu sangat mendukung di dalam mencapai kecakapan hidup di abad 21 ini. Orang yang hanya pengetahuannya saja yang optimal, sementara tidak punya keterampilannya, yaitu nanti akan tergilas oleh yang lainnya di abad ini. Maka dari itu, misi yang kedua dari sekolah kita mencantumkan adanya peduli lingkungan dalam konteks kecakapan hidup abad 21. Selanjutnya anak-anak, untuk misi yang ketiga, yaitu mempelopori pembelajaran yang mengembangkan HOT dengan pendekatan STEAM dan menghargai heterogenitas siswa melalui layanan Olimpiade. Pembelajaran HOT saya kira bukan hal yang asing bagi anak-anak, karena sudah beberapa tahun yang lalu HOT ini diusung oleh dunia pendidikan di dalam pembelajaran dari Higher Ordinary and System, ya, Science. Itu cakupannya
bukan sekedar menghafal, tapi juga aplikasinya di dalam kehidupan yang nyata. Nah, pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, Arts, dan Matematik. Ini yang dikembangkan di sekolah kita. Dan juga diharapkan anak-anak di dalam keheterogenitasan. Jadi anak-anak kita ini dari berbagai kalangan, dari berbagai lingkungan, itu dikatakan heterogen, bermacam-macam, yang menjadi satu di SMA negeri ini, yaitu bisa saling menghargai, dan pelayanan sekolah itu nanti difokuskan melalui olimpiade, layanan olimpiade. Itu terkategori sebagai program unggulan yang ada di sekolah kita. Nanti kita lihat program unggulannya apa. Itu misi yang ketiga. Sedangkan misi yang keempat yaitu mengembangkan program-program unggulan sekolah dalam menjawab tantangan era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Abad 21, era revolusi industri, era digital. Yang kita tahu sekarang ini semuanya serba digital. Bagi yang tidak mengikuti perkembangan digital, ya itu akan ketinggalan, termasuk generasi-generasi yang lama, ya generasi-generasi yang tua ini yang dilahirkan di era industri 4. Sebelum 4.0 itu kalau tidak mau mengikuti perkembangan, ya mesti akan ketinggalan. Maka dari itu SMA kita, sekolah kita mengembangkan program unggulan untuk menyongsong tantangan era revolusi industri 4.0. Apa keunggulan yang diprogramkan di sekolah kita? Itu diantaranya adalah keunggulan yang berkaitan dengan pembelajaran STEAM itu tadi. Kemudian kelas olimpiade. Jadi ada kelas STEAM dan kelas olimpiade. Bagi Anda yang masuk di kelas olimpiade, ya siapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya, siap untuk menjadi pemenang di dalam mengikuti olimpiade, dan tentunya sejak awal kalian juga harus mempersiapkan diri dengan belajar, dengan berkelompok, dengan berkolaborasi bersama temannya yang lain, sehingga akan mencapai pemahaman secara optimal terhadap ilmu yang akan kalian gunakan di dalam mengikuti kegiatan olimpiade. Ada MIPA, ada geografi, ada akuntansi, ada dan lain-lain. Itu olimpiadenya, nanti kelasnya ada di sendiri. Sedangkan untuk yang STEAM itu kelas khusus juga dibentuk di situ. Silahkan Anda juga berkompetisi dengan teman-teman di dalam kelas STEAM tersebut sebagai program unggulan di SMA Negeri 1 Blitar. Kalau itu semua dikembangkan dengan baik dan diikuti oleh anak-anak secara optimal, kami akan yakin bahwa visi SMA Negeri 1 Blitar cakap itu akan diperoleh, literat tentu, dan berkarakter itu akan bersama-sama di dalamnya. Itu misi yang keempat dari sekolah kita. Anak-anak, selanjutnya misi yang kelima, yaitu meningkatkan kompetensi PTK. PTK itu merupakan kependekan dari pendidik dan tenaga kependidikan, yang literat dengan semangat learn, unlearn, dan relearn seiring perkembangan
kurikulum. Jadi sekolah meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, misalnya ijazah yang dimiliki atau yang diraih dari para pendidik dan tenaga kependidikan itu sarjana S1 atau mungkin D4 atau mungkin mencapai sarjana strata 2, S2, bahkan bisa mencapai strata 3. Ini harapannya. Dengan semangat learn, unlearn, dan relearn. Apa itu sebenarnya anak-anak? Learn itu belajar. Belajar. Konsep atau proses belajar. Nah, konsep ini hadir sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dengan adanya teknologi yang terus mengalir, menuntut kita harus selalu belajar hal yang baru. Ini namanya learn, belajar. Nah, kapan belajar dimulai? Ya tentunya sejak kita lahir sampai dengan kita nanti berakhir dalam kehidupan ini. Itu belajar untuk mendapatkan sebuah konsep. Nah, kalau sudah ditemukan konsep, maka untuk tahap yang kedua baru capailah apa yang dinamakan dengan unlearn. Yang menuntut kita dalam tanda kutip melupakan apa yang sudah kita pelajari di tahap yang pertama. Nah, nanti jika belajar seperti itu. Jadi kalau kita sudah menemukan konsep tahap yang pertama, tahap keduanya kita tidak puas dengan konsep itu, boleh kita tinggalkan dan kita ke konsep yang baru. Itu unlearn. Satu contoh saja, kalau misalnya kalian bekerja. Bekerja itu harus ke kantor. Itu merupakan salah satu saja, salah satu pilihan. Secara learn bekerja ke kantor. Tapi setelah kita ke kantor, ada pilihan lain. Yaitu bekerja di luar kantor melalui jaringan. Nah, ini kita sudah menuju pada tahap yang kedua. Nah, tahap-tahap ini, learn, unlearn, maupun relearn itu nanti akan bisa tercapai jika kita mau menerima secara keterbukaan. Ini harapannya. Jadi misi yang ketiga sekolah kita adalah meningkatkan kompetensi PTK yang literat dengan semangat learn, unlearn, dan relearn seiring dengan perkembangan kurikulum. Dan anak-anak yang terakhir, misi yang perlu kita kenali dari sekolah kita adalah membangun jaringan kemitraan, memupuk rasa kekeluargaan, dan integritas warga sekolah. Jaringan kemitraan, mitra kerja terhadap sekolah. Ada selain mitra sivitas yang ada di SMA 1, ya mitra yang dari luar, misalnya ada komite, kemudian ada pihak-pihak lain yang mendukung terhadap keberhasilan pembelajaran yang ada di SMA 1 Blitar, pihak sponsor ataupun yang lain. Ini kita pupuk, kita tumbuhkan. Nah, silahkan mungkin di antara anak-anak ada yang orang tuanya itu peduli sekali di dalam menjalin kemitraan terhadap sekolah, ya kita bisa menawarkan diri. Nah, sekolah juga membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan paguyuban. Itu termasuk salah satu kemitraan kita, paguyuban orang tua, paguyuban wali murid. Dan itu rasa kekeluargaannya nanti bisa saling kita komunikasi.
Nah, di saat-saat sekarang, saat pandemi ini, untuk jaringan kemitraan yang berbasis online ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Maka dari itu harapan dari sekolah kepada anak-anak khususnya ini bisa saling memberikan informasi pada sekolah, utamanya orang tuanya, pihak-pihak yang peduli terhadap sekolah untuk membesarkan SMA Negeri 1 Blitar. Itu anak-anak visi misi SMA Negeri 1 Blitar. Itu materi yang pertama, sudah saya sampaikan. Selanjutnya sedikit saja ini saya menyinggung materi yang kedua. Mari kita lihat tujuan dan keberhasilan sekolah. Nah, untuk tujuan yang hendak dicapai oleh SMA Negeri 1 Blitar itu tetap mengacu pada tujuan umum pendidikan nasional. Visi dan misi sekolah dengan memperhatikan berbagai faktor yang terkait. Nah, ada sekitar 15 tujuan yang dicantumkan atau yang dirumuskan oleh SMA Negeri 1 Blitar sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman terhadap kurikulum 2013 oleh segenap sivitas akademika di SMA Negeri 1 Kota Blitar. Kemudian yang kedua, mempertahankan kelulusan siswa untuk tahun 2020-2021 sebesar 100%. 2021-2022 ini juga tetap dipertahankan, mudah-mudahan nanti bisa 100%. Dan selanjutnya meningkatkan persentase lulusan tahun 2021-2022 yang diterima di perguruan tinggi kedinasan. Ini harapannya mencapai 92% harapannya. Mudah-mudahan nanti dengan semangat yang luar biasa dari anak-anakku yang baru dan juga kakak-kakak kelasmu yang sudah ada di SMA Negeri 1 yang sudah beberapa tahun ini, maka harapan dari sekolah untuk presentasi diterima di perguruan tinggi maupun di sekolah kedinasan itu bisa mencapai 92%, bahkan bisa lebih. Ini tujuan keberhasilan. Kemudian harapannya adalah mampu meningkatkan dominasi siswa peserta OSN, Olimpiade Sains Nasional ke tingkat provinsi sebesar 98%. Jadi anak-anak yang tergabung di kelas unggulan Olimpiade ini sekolah sangat mengharapkan pada kalian ini nanti bisa mencapai prestasi yang sesuai harapan, bahkan tingkat provinsinya bisa sampai 98%. Nah, tentunya itu juga perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, utamanya pada anak-anak yang mengemban kelas Olimpiade dan juga partisipasi dari orang tua serta dorongan-dorongan dari pihak-pihak lain. Itu harapannya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Selanjutnya masih ada yang lain itu untuk mewujudkan 4 mata pelajaran OSN ke tingkat nasional. Kalau tadi harapannya dari kelas Olimpiade itu di kota menjadi juara, kemudian mewakili tingkat provinsi 98%. Nah, dari tingkat provinsi 4 mata pelajaran itu diharapkan bisa maju ke tingkat nasional. Kalau sudah maju ke tingkat nasional, ya harapannya nanti bisa sains internasional, lomba di tingkat internasional. Ini harapannya. Terus mewujudkan presentase siswa kelas 11 yang naik ke kelas 12 membuat karya ilmiah terkait isu lingkungan sebesar 10%. Kemudian juga untuk yang kelas 10 ke kelas 11 itu.
Jadi ada kegiatan yang harus dilakukan oleh anak-anak nanti pada saat kenaikan kelas. Yang pertama adalah anak-anak di kelas 10 membuat proposal karya tulis ilmiah sebagai syarat kenaikan kelas. Kelas 10 ke kelas 11 ke kelas 12 itu bisa membuat karya tulis ilmiah. Jadi proposal yang dibuat di kelas 1 atau kelas 10 itu nanti di kelas 2 ditingkatkan menjadi karya tulis. Ini merupakan salah satu syarat dan itu tercantum di dalam tujuan untuk mencapai sebuah keberhasilan pembelajaran di SMA Negeri 1 Blitar. Hal-hal yang lain anak-anak ini untuk yang keenam, mewujudkan satu siswa sebagai peserta opsi Olimpiade Peneliti Siswa Indonesia ke tingkat nasional. Kemudian meningkatkan presentasi siswa menguasai TOEFL untuk kelas 12 di atas 400 sebesar 100% dan seterusnya. Jadi untuk kelas 12 nanti kalau anak-anak sekarang kan masih kelas 10, kelas 11, kelas 12-nya itu ada persyaratan mengikuti ujian atau tes TOEFL. Nah, yang harapannya itu nanti nilainya di atas 400 itu sebesar 100%. Ini harapan dari sekolah. Itu yang berkaitan dengan keberhasilan. Saya kira banyak yang perlu kita baca lagi di bawahnya dan saya yakin anak-anak bisa memahami, bisa melanjutkan untuk memahami tujuan keberhasilan dari sekolah, termasuk ini terbentuknya Pokja Adiwiyata. Karena SMA 1 Blitar itu sebagai sekolah adiwiyata nasional yang pernah diraih beberapa tahun yang lalu, ini mampu untuk melakukan 3R ya, 3R. Nah, anak-anak juga diharapkan berpartisipasi di situ. Begitu anak-anak, sementara yang dapat saya sampaikan untuk materi pengenalan visi misi sekolah serta tujuan dan keberhasilan sekolah. Saya kira jika ada hal-hal yang kurang dipahami oleh anak-anak, nanti perlu dipertajam lagi pada saat kita bisa pembelajaran tatap muka, ya mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Kalau pandemi ini bisa dikendalikan, insya Allah kita diizinkan untuk tatap muka, kita bisa saling berinteraksi, bisa saling bertukar pikiran, tukar pendapat. Jika ada yang kurang dipahami dari penyampaian visi, misi, serta tujuan sekolah ini, bisa kita tanyakan lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sekali lagi, selamat bagi Anda yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Blitar. Tentunya kalian siap untuk berdisiplin, siap untuk belajar, dan siap untuk berprestasi. Semoga apa yang menjadi keinginan kita bersama akan senantiasa dapat kita wujudkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.